Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, senang berjumpa kembali dengan saya Pendeta Julius. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak saja di dalam kondisi yang baik-baik. Ada masa-masa di mana kita diperbolehkan Tuhan mengalami keadaan yang buruk, bahkan terpuruk, dan mungkin kehilangan asa. Di manakah Tuhan? Apakah yang kemudian harus kita lakukan di dalam keadaan-keadaan yang demikian? Oleh karena itu, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan belajar atasnya. Sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami datang kepadamu untuk bisa membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita membuka bacaan firman Tuhan kita dari kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja. Kita akan membuka kitab 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikian jauh pembacaan kita. Firman Tuhan kita kali ini kita gumulkan dalam tema perenungan firman, yaitu ketakutan melenyapkan keyakinan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dalam kehidupan yang kita tempuh, seperti yang tadi saya awal ceritakan, bahwa ada masa-masa di mana Tuhan memberikan sebuah keadaan yang baik, dan bahkan bukan hanya baik, berlimpah berkat. Tetapi kita boleh belajar memahami bahwa kehidupan itu bukan hanya sesuatu yang baik saja, tetapi juga datang yang buruk, yang Tuhan izinkan ada, membuat kita menghadapinya dalam sebuah ketakutan. Pernah ngalamin seperti itu? Entah itu dalam keadaan sakit, kita tadinya sehat, bugar, kuat, lalu kemudian tiba-tiba kita jatuh sakit. Saya pernah punya rekan, teman, sahabat gereja, seorang yang sehat, suka main badminton. Dia dan keluarganya itu adalah orang yang olahragawan, suka main badminton, ya. Dan kemudian suatu kali dia mengalami sebuah keadaan di mana ia jatuh dalam permainan baru satu set, dan kemudian dia sesak napas dan segera
orang di lapangan badminton itu membawa dia ke rumah sakit. Ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ia terkena serangan jantung. Ia tidak pernah paham bahwa ia punya kondisi keadaan jantung yang lemah. Dan kemudian ia berputus asa. Biasanya saya bisa olahraga, biasanya saya selalu gerak tubuh, tapi sekarang dokter bilang gak boleh olahraga berat, hanya bisa jalan mondar-mandir dari pekarangan rumah masuk lagi ke dalam. Itu pun sudah kondisi sepertinya pompa jantung saya itu sudah gak normal lagi. Saya sedih, saya putus asa, saya gelisah karena sesuatu yang dulunya ada sekarang tidak ada, dan saya kehilangan dunia saya yang dulu dan menghadapi dunia yang baru ini di mana saya hanya bisa beraktivitas terbatas. Saya putus asa, saya takut. Saya tidak punya harganya lagi. Itu yang dia pernah ungkapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dalam bentuk lain mungkin pernah juga Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian alami. Mungkin jaya dalam usaha, lalu kemudian Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian salah investasi, salah membuat planning, atau memang ada orang yang iri hati kemudian mencelakai Bapak Ibu, dan kemudian usaha Bapak Ibu nggak jalan dengan lancar. Atau memang keadaan seperti pandemi ini merusak nilai usaha kita, dan kemudian kita yang biasanya pernah pegang uang sampai puluhan bahkan ratusan juta dalam satu bulan, tiba-tiba bisa mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa dalam masa-masa pandemi ini. Tadinya yang bisa makan, bisa jalan, bisa menikmati hidup dengan uang yang dipunyai atas hasil usaha itu, sekarang tiba-tiba rasanya sulit menghadapi dunia yang berubah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ada rasa takut, ada rasa kita tidak bisa menerima keadaan ini. Dan kemudian kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau sudah meninggalkan aku? Tuhan, apakah aku ini sudah gagal dalam hidup ini? Tidak lagi bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian merefleksikan itu? Karena apa yang dialami di dalam bacaan firman Tuhan kita tentang tokoh Elia, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Jadi Elia, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, adalah tokoh yang luar biasa sebenarnya dipakai Tuhan. Sebelum bagian 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 kita baca, dan kita mundur ke belakang di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita boleh melihat bagaimana Elia di dalam kehidupan kenabiannya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia mengumumkan tentang terjadinya kemarau panjang di daerah Israel, dan kemudian di dalam kemarau yang begitu panjang, orang-orang marah, termasuk Raja Ahab yang merasa bahwa kamu bikin sebuah nubuatan yang mendatangkan malapetaka, dan kemudian ia harus menyingkir untuk bisa mempertahankan hidup di sungai Kerit. Dan bagaimana kemudian sungai itu tetap memberikan kepadanya kehidupan. Bahkan pun ketika sungai itu kering, lalu kemudian Tuhan memberikan burung gagak yang mengantarkan selalu makanan dan juga minuman yang bisa dinikmatinya. Lalu kemudian sampai kepada dia tidak mendapatkan lagi di situ sebuah pemeliharaan Tuhan. Tuhan antarkan dia ke daerah Sarfat, dan dia kemudian dipelihara oleh seorang janda yang sebenarnya siap untuk mati. Tapi kemudian di dalam pertolongan Tuhan, maka Elia membuat janda itu dapat bertahan hidup, bahkan menghidupi diri Elia itu sendiri. Dan kemudian banyak peristiwa-peristiwa luar biasa lainnya yang sebenarnya kita bisa baca sebelum daripada pasal ini. Salah satu cerita yang dahsyat yang besar adalah ketika Elia bertarung dengan 450 nabi Baal di Gunung Karmel, dan dia menang.
Ketika ia memberikan persembahannya disambar api, padahal sudah diguyur dengan air yang begitu banyak pada musim kemarau, buang-buang air begitu banyak untuk membasahi altar persembahan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian apa yang kemudian terjadi adalah air yang begitu banyak disiram di altar itu disambar sampai kering oleh api yang turun dari langit yang Tuhan izinkan terjadi. Sedangkan 450 Nabi Baal, hanya satu Elia melawan 450 Nabi Baal. Nabi Baal itu tidak bisa mendatangkan api. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang mati, yang kemudian tidak datangkan mujizat apa-apa. Dan kemudian dalam sebuah kekuatan entah datang dari mana, ia dapat mengalahkan 450 Nabi Baal itu dengan pedang, membunuhnya. Nah, semua hal itu sebenarnya sebuah predikat yang luar biasa untuk Nabi Elia sebagai nabi besar yang punya kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan fungsi kenabiannya. Tapi kemudian ketika berita tentang dibunuhnya 450 Nabi Baal oleh Elia sampai kepada telinga seorang manusia yang bernama Isabel, dan Isabel mengucapkan sebuah ancaman pembunuhan kepada Elia, apa yang kemudian terjadi? Elia merasa takut dan kemudian ia lari, pergi berjalan jauh, lari daripada daerah itu sampai ke daerah Beersheba yang hampir dekat Yehuda, dan kemudian terus masuk ke padang gurun. Lalu kemudian sudah di padang gurun dia ingin mati. Nah, pertanyaannya, kenapa dia takut sampai melarikan diri? Apakah karena ancaman pembunuhan yang berujung kematian? Itu yang membuat dia takut. Nah, kalau dia takut untuk dibunuh dan untuk mati, harusnya dia melarikan diri untuk hidup. Tapi dia melarikan diri dan kemudian di ujung pelarian dirinya dia minta mati. Nah, kalau begitu bukan kematian sebenarnya yang membuat ia takut. Tapi apa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Apa yang membuatnya takut adalah bahwa ia takut bahwa apa yang dikerjakannya merupakan sebuah kegagalan, sebuah hal yang tanpa hasil. Semua mujizat, semua tindakan yang dia kerjakan luar biasa. Itu sebenarnya dia punya hati mengatakan bahwa semua keadaan yang luar biasa yang Tuhan izinkan boleh terjadi melalui diriku. Harapanku cuma satu, bahwa orang-orang Israel melihat itu dan kembali kepada Tuhan dan boleh menerima pengajaran dariku, boleh menerima apa yang kukatakan dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tetap menutup telinganya, tetap menutup hatinya, tetap menutup pikirannya untuk Tuhan. Dan bahkan Isabel yang dia pikir dengan dibunuhnya 450 Nabi Baal yang merupakan sokongan iman daripada Isabel, itu akan merontokkan iman Isabel dan akhirnya membuat Isabel kembali pulang ke tanah di mana ia berasal dan tidak lagi membuat orang Israel masuk ke dalam penyembahan berhala. Tapi apa yang terjadi? 450 Nabi Baal itu dibunuh, itu tidak membuat Isabel menjadi menyerah, tapi malah bergairah untuk membunuh. Artinya ia merasa dia gagal dengan segala pekerjaannya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ia tidak siap untuk menerima kegagalan. Ia tidak siap menerima bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia bayangkan, apa yang telah ia miliki di dalam kebanggaan dirinya, itu kemudian harus
menjadi sesuatu yang nanti hilang nih. Tuhan berarti nggak ada lagi sama saya. Itu ya. Nah, jadi bukan perkara matinya, tetapi perkara tidak dapat menerima keadaan bahwa ia tetap harus berjuang dan bahwa ia harus terus berperang untuk mengalahkan kekuatan si jahat. Karena menurutnya titik ini harusnya break even point-nya, titik baliknya. Harusnya Isabel itu takut, tapi tidak takut, malah bergairah untuk membunuhnya. Sehingga di dalam keadaan itu dia shock sekali, dan kemudian dia lari. Nah, sama seperti itu. Ketika kita merasa prima, sehat, tubuh kita, segala yang sudah kita kerjakan membentuk tubuh kita menjadi sehat, ya. Lalu kemudian apa yang kita kerjakan membentuk tubuh kita sehat. Bayangan kita, umur kita akan panjang, bayangan kita akan menikmati hari-hari kita dengan prima. Tahu-taunya ada sahabat saya yang saya ceritakan di awal, menceritakan bahwa ia terkena serangan jantung dan kemudian ia dapat menikmati hidupnya hanya di dalam rumah saja, dalam sebuah rutinitas yang terbatas, karena tidak mungkin ia memforsir tubuhnya untuk bekerja dan berlatih dan beraktivitas olahraga seperti sedia kala. Kaget ya. Pun juga ketika ada orang buka usaha, mengerjakan berbagai macam strategi pencapaian usaha yang besar, semuanya kelihatan sudah naik ke atas, tiba-tiba Tuhan izinkan jatuh. Tidak siap. Rumah tangga yang dibina, dipilihlah pasangan yang terbaik, mengharapkan anak-anak yang terbaik, bayangannya dengan membangun sebuah keluarga, kehidupannya menjadi lebih baik, lebih indah. Karena saya sudah memilih pasangan yang tepat, saya sudah mempersiapkan pernikahan saya dengan persiapan yang luar biasa matang. Tapi kemudian Tuhan izinkan bahwa keadaan tidak seperti yang ia bayangkan. Apa yang terjadi? Kaget, shock, takut, gagal saya dalam hidup ini. Dan itu yang terjadi kepada Elia. Ketika ia bekerja dengan keras bagi Tuhan, dan ia melihat bagaimana Tuhan juga berkarya di dalam dirinya, mendatangkan mujizat-mujizat yang luar biasa, bayangan dia akan berhasil membalikkan orang Israel kepada Tuhan. Isabel juga akan pergi dari tanah ini, dan kemudian Tuhan kembali menjadi yang utama, dan dia menjadi nabi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tapi kemudian tidak terjadi seperti itu. Kegagalan dan ketidaksiapan menerima apa yang menjadi hal di pikirannya, tapi nggak kesampaian, itu yang membuat dia takut, membuat dia lari, membuat dia ingin mati. Ya, jadi bukan kematian itulah yang menakutkannya, tetapi keadaan yang tidak dia bayangkan, yang kemudian Tuhan izinkan. Dan dia merasa gagal, dan dia merasa sendirian. Ada keletihan secara psikis, keletihan secara fisik, dan dia digerogoti oleh keadaan-keadaan yang demikian, membuat dia kehilangan iman dan kemudian menyerah dan ingin mati saja. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, menarik yang kita baca dalam bagian firman Tuhan kita. Di dalam keadaan yang demikian, Tuhan tetap ada. Dia datang melalui malaikatnya, mendekati Elia dan berkata kepada Elia, "Hei, bangun, makan. Bangun makan." Lalu kemudian Elia bangun. Dia melihat kanan kirinya, dan dia kemudian menemukan ada roti dan sekendi air untuk dia makan. Lalu kemudian dia tetap merasa sudah patah semangat, udahlah, mati deh. Tapi kemudian
malaikat yang diutus Tuhan berkata lagi, bangun, makan, lanjutkan karya kenabianmu. Tuhan masih mau pakai engkau. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dan saya sudah sampaikan juga kepada saudara saya, kenalan saya yang saya bilang olahragawan tadi. Saya bilang sama dia, Om, jangan menyerah. Jangan berkata bahwa Tuhan sudah berhenti memakaimu, engkau sudah gagal, engkau sudah tidak punya lagi hidup, engkau tidak dapat bersukacita lagi dalam sisa hidupmu karena kamu sudah divonis mengidap sebuah keadaan jantung yang lemah yang tidak pernah engkau perkirakan. Begitupun juga ketika kita membaca bagian firman ini, apapun keadaan Bapak Ibu, sakitkah, usaha yang lagi gagalkah, rumah tangga yang lagi gonjang-ganjingkah, saya mau katakan, ketika Bapak Ibu berkata, aku sudah berhenti di sini, aku sudah putus asa, aku gagal, Tuhan katakan tidak. Lanjutkan hidupmu, aku masih ada bersama-sama dengan engkau. Hadiratku akan terus ada bagimu, dan apa yang menjadi kebutuhanmu untuk melanjutkan hidup tetap aku berikan. Nah, itu yang mau disampaikan pada kita dalam firman ini. Nah, jadi Bapak Ibu, firman ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai awalan untuk nanti kita akan membahas dalam diskusi PA kita. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita mendengarkan firman ini, tapi kemudian nanti Kamis jam 7 kita akan membuat Google Meeting untuk kita mendiskusikan apa yang menjadi bagian firman Tuhan kita saat ini. Dengan kita berpedoman pada 3 pertanyaan. 1, kenapa Elia merasa takut? 2, kenapa Tuhan masih mau menggunakan Elia? Yang ketiga, apakah kita pernah merasakan hal yang sama seperti yang Elia rasakan dan juga mengalami pertolongan Tuhan yang sama seperti yang dirasakan oleh Elia? 3 hal itu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang kita akan jadikan pedoman diskusi kita dalam persekutuan bersama virtual melalui Google Meeting pada jam 7 nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini pengantar dan firman yang ingin saya sampaikan kepada kita. Biarlah melalui firman ini Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan harapan untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Salam